Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya buat teman-teman semua. Balik lagi di Pusaka Banjar, pusakanya orang Banua. Dan untuk malam ini saya mau mereview ya satu buah parang. Cuman ada dua. Nah, jadi nanti saya ceritain. Nah, jadi nanti saya mau mereview satu buah parang yang mana parang itu salah satunya sudah ada di depan kalian. Ini ada dua ya. Nah, jadi ini sebenarnya untuk parang yang di atas ini sudah pernah saya review ya buat teman-teman. Nah, ini adalah parang lantik ya, cuman beda versi. Nah, versi sebelumnya adalah parang yang lebih pendek, yaitu sekitar 47 cm. Nah, jadi untuk parang yang di depan kalian, walau dengan nama atau jenis parang yang sama, cuman dengan ukuran yang berbeda. Nah, jadi itu ya buat teman-teman. Jadi kita singkirkan dulu ya untuk ini. Cuman ini nggak jauh-jauh saya singkirkan karena sebagai perbanding dengan parang yang lantik dengan parang yang mau saya review. Oke. Nah, jadi untuk yang mau saya review adalah parang ini. Nah, jadi buat teman-teman banyak nih yang bilang atau penamaannya sendiri ya, masih apa ya namanya tuh, masih banyak yang kerancuan lah istilahnya gitu, masih banyak nama ya, pokoknya pada intinya jenis parangnya gini. Nah, jadi ada yang namain pacat gantung atau pagat jantung atau pacat bagantung atau apalah istilahnya gitu, ataupun juga ada yang bilang parang lais. Nah, untuk saya sendiri sih sebenarnya ini adalah menamakannya adalah parang lais. Nah, jadi kalau misalkan ada teman-teman beda pendapat ya silahkan misalnya gitu. Cuman pada intinya saya mau memperkenalkan salah satu pusaka Banjar berjenis parang. Nah, jadi ini salah satunya adalah selain parang lantik tadi adalah parang ini, dan ulun menamakan adalah parang lais. Nah, jadi itu. Oke ya, pertama parang lais itu sendiri adalah, nah jadi yang pertama ini nih. Yang pertama kita berbicara tentang masalah bahannya. Bahannya adalah baja perak, cuman tidak ada peperakannya. Karena kan saya belum pernah temu sih ibaratnya, cuman ada sih, cuman punya orang, jadi saya belum berani nih untuk pinjam dong ibaratnya kalau misalkan mau nge-review parang yang berperakan baja perak dengan yang ada perakannya gitu. Nah, cuman pada intinya nih bahannya adalah baja perak. Nah, dan sebagai buktinya yang pertama adalah ini. Nah, ini ada bekasnya ya. Nah, bekasnya ini dari ujung sini sampai ujung sini itu ada sebenarnya. Nah, untuk yang lebih kelihatan sih yang ini sih kayaknya. Nah, ini kan kelihatan nih sampai ke ujung sini nih. Nah, ini kan, nah itu sampai ke ujung nih. Nah, jadi sama, sebenarnya sih sama warnanya ada juga sini. Nah, cuman itu sebenarnya bukan cacat ya, cuman itu disengaja, dalam artian memang itu bekas belahan yang disengaja tidak dihilangkan. Dalam artian ini adalah salah satu ciri khas dari baja perak itu sendiri. Nah, karena kan untuk bikin yang kayak gini cuman ada dua bahan setahu saya ya. Kalau misalkan ada bahan yang lain silahkan di komen. Dalam artian kalau misalkan ada bekas-bekas yang ini tadi, yang pertama sendiri adalah baja perak, yang kedua itu adalah Jeep Willys Gen 1 ya, bukan Gen 2, cuman Gen 1. Nah, itu dari segi bahan. Oke. Untuk ukuran ya, dalam artian untuk ukuran panjang, ini panjangnya sekitar 57 cm untuk ukurannya dari sini sampai ke ujung sini. Ini kita ukur ya dalam arti ini. Nah, ini untuk master. Nah, untuk penggaris ini sampai 50 cm ya. Nah, ini dari sini, nah masih sampai sini lagi sudah 50. Nah, jadi di sini kurang lebih 7 cm. Nah, jadi ini kurang lebih 7 cm ya untuk panjangnya. Untuk kelebaran sih nggak terlalu lebar ya, sebenarnya gitu loh, karena menyesuaikan, karena kata saya jangan terlalu berat lah istilahnya gitu lah. Nah, untuk ketebalan bisa dibilang ketebalannya adalah ukuran sedang, mungkin sekitar
setengah senti ya, nggak tahu nih, kita coba. Bener nih. Nah jadi untuk tebalan adalah setengah senti, mungkin bagian sini lebih ya, bagian si ujung lebih tipis, cuman pada intinya lumayan tebal ya, bisa dibilang untuk menengah lah istilahnya gitu. Nah jadi yang berikutnya untuk nih khas Banjar ya, buat teman-teman, kali aja teman-teman yang nonton video ini luar Banjar. Nah jadi untuk parang khas Banjar itu sebenarnya ada ini, kalau orang Banjar bilang itu adalah kiat, ada kiatnya. Nah jadi ini kan bagian yang tajam nih, nah ada yang kiatnya ini kan, ada kiatnya. Jadi biasanya kalau lo untuk luar Banjar biasanya nih, nah jadi ini untuk bagian tajam ini kan dari sini, nah jadi ada space nya sekitar satu lebih lah ibaratnya, sekitar 5 sentian lah ibaratnya, sekitar 4-5 cm untuk bagian yang tidak ditajamkan. Nah karena biasanya ada orang yang tangannya lebar, biasanya larinya ke sini nih. Nah jadi gitu, jadi khawatirnya makanya dibikin kayak gitu, setahu saya ya. Oke. Dan untuk pembeda ya buat teman-teman, pembeda dari segi parang lais dan juga parang lantik ini ada di bagian sini. Hal yang paling mencolok itu di bagian sini. Nah untuk parang lais itu lurus, nah makanya nggak saya jauhin nih, normal. Nah dengan parang lais ini ada agak ditajamin, ini ditajam nih. Nah jadi ini nanti ditajamin juga. Nah kalau yang itu kan nggak ditajamin kalau parang lantik ya. Dan ada tambahan lagi di sini, ada bekas gerinda. Nah jadi di sini ini untuk kayaknya sih untuk hiasan aja ya, untuk agar tampilan lebih bagus aja. Ini bolak-balik. Nah jadi bolak-balik ya. Oke. Dan ini untuk panjang 57, beratnya tergolong ringan ya, beratnya gitu. Bisa dibilang ya, mungkin untuk berat sih saya nggak nimbang ya, cuman pada intinya ini saya juga punya sih satu parang yang masih proses pengumpangan, itu jauh lebih berat daripada ini. Nah jadi buat teman-teman ya, kali aja nah dengan video ini bisa memberikan gambaran lah, nanti mau bikin parang apa istilahnya gitu loh. Ya kalau misalkan bingung mau bikin parang lais atau mau bikin parang lantik. Nah jadi di sini ulun cuman sekedar memberikan gambaran. Nah jadi parang lantik oh kayak gini, parang lais oh kayak gini, kurang lebih lah istilahnya. Nah selebihnya biasanya kalau misalkan variasi itu kembali ke teman-teman. Misalkan contohnya yang pernah saya lihat itu ini untuk garis yang ini ya, untuk garis ini biasanya ada yang diturunin ke sini ada. Nah ini itu bolak-balik. Nah jadi itu kan kembali ke variasi, ke pandai besi masing-masing lah istilahnya gitu. Oke ya. Nah menurut saya sih ini untuk pandai besi ini oke. Ini saya nampaknya di tempat Amang Suri ya, di daerah Kandangan. Karena menurut saya Amang Suri itu hasilnya itu lumayan kencang, dalam artian ya dibanding dengan ya istilahnya khusus untuk parang ya istilahnya. Kalau pernah ya saya misalkan nempa di tempat yang lain, hasilnya lumayan daripada lumayan lah istilahnya gitu. Nah jadi ini bagus ya, kencang. Ini belum dikupas lagi nih, belum dikupas, jadi ini masih setelah diambil ke pandai besi ya. Oke sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.